Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizan Fidarmawan dari kelas ST PKB dengan NIM 23888. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal PKM saya yang berjudul pemanfaatan seratan dan kosong dan penambahan bahan perekat PVSI dalam pembuatan wadah makanan biodegradable. Kita masuk ke PPT-nya. Ya, timeline. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian saya, terus metode penelitian. Masuk lanjut ke latar belakang yang pertama. Ya, yang kita ketahui sekarang banyak sekali limbah tandan kosong lapis sawit itu yang belum dimaksimalkan dengan baik. Maka dari itu saya mencoba untuk mengurangi limbah itu dengan cara dimanfaatkan dengan mengambil seratnya dan kita menjadikan wadah makanan yang dirasa cukuplah untuk mengurangi limbah yang terbuang begitu saja. Ya, lanjut ada bahan-bahan yang saya gunakan yaitu perekat PVSI atau polyvinyl asetat. Perekat ini merupakan perekat yang cocok untuk kayu dan kertas. Kenapa saya ambil perekat ini? Karena bahan yang saya gunakan adalah serat, yaitu bisa dimasuk ke dalam kategori kayu. Lalu perekat ini lebih ramah lingkungan dibanding dengan perekat resin. Lalu untuk wadah makanan sendiri, kenapa saya mengambil judul ini? Karena masih banyak wadah makanan di luar sana yang menggunakan styrofoam. Styrofoam itu sebenarnya bagaimana ya? Dapat melindungi makanan dari kotoran. Namun itu tidak aman bagi kesehatan karena banyak mengandung zat-zat berbahaya di dalamnya. Maka dari itu saya membuat wadah makanan yang bersifat biodegradable. Apa sih itu biodegradable? Yaitu plastik yang akan hancur oleh aktivitas mikroorganisme menjadi hasil akhir air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 setelah habis terpakai dan dibuang ke lingkungan. Dapat atau bahasa gampangnya dapat terurai alami lah. Lalu rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara mengurangi limbah dan kosong yang tidak terurai dengan baik. Pertama, kedua, bagaimana cara mengurangi limbah wadah makanan yang sudah terurai seperti styrofoam yang tadi saya sebutkan di awal. Ketiga, bagaimana cara membuat alat pencetak wadah makanan yang lebih ekonomis. Next, selanjutnya kita masuk ke luaran yang saya inginkan atau diinginkan dalam proposal ini jika lolos, yaitu menghasilkan rangkaian alat pencetak wadah makanan biodegradable dari setan kos dan wadah makanan yang kita buat juga. Jadi kita di sini membuat dua alat, yaitu alat cetaknya serta wadah makanan yang kita bikin. Tujuannya apa sih? Mengetahui proses pembuatan wadah makanan dan perakitan alat cetaknya, membuat wadah makanan yang ramah lingkungan, serta membuat alat cetakan wadah makanan yang lebih ekonomis dan sederhana. Manfaatnya apa? Pertama, untuk mengurangi limbah tandan kosong yang tidak diproses. Tidak proses selanjutnya, maksudnya kita kayak terbuang begitu saja. Yang kedua, membuat wadah makanan yang lebih ramah lingkungan dengan cara menambahkan bahan yang bersifat alami. Bahan yang saya gunakan tadi kan serat tandan kosong, itu kan merupakan bahan yang alami. Terus ketiga, terciptanya suatu alat mencetak wadah makanan dan wadah makanannya. Next, prosedur penelitian. Yang pertama, pengambilan serat dari tandan kosong kelapa sawit. Ya, dari tandan kosong ini kita ambil seratnya dengan cara manual. Lalu seratnya itu kita cacah dengan alat crusher, direndam 24 jam dengan alat kaustik, lalu dicuci, terus dikeringkan, lalu dihaluskan lagi serat yang tadi kita dikeringkan itu dengan bismil untuk menjadi serbuk halus-halus gitu. Untuk pembuatan mikanya sendiri, kita menggunakan serbuk serat yang sudah halus, lalu tambahkan dengan perekat PVSI, tambahkan dengan gliserol dan peralut PVA. Aduk campur sama bahan itu, lalu kita cetak, dipres, dikeringkan dengan cara dijemur dengan matahari. Ketiga, pembuatan mesin cetak. Mesin cetak ini bernama vacuum forming. Alat ini saya buat rencananya menggunakan kayu dan pipa agar lebih ekonomis dan sederhana. Lalu untuk penyedotnya sendiri itu menggunakan vacuum cleaner. Untuk dimensi yang dibuat adalah 60 cm untuk panjang, 60 cm untuk lebar, dan 150 cm untuk tinggi. Ini di luar dari vacuum cleanernya ya teman-teman. Lalu pencetakan wadah makanan yang keempat, letakkan mika yang tadi kita buat di mesin pencetak. Lalu kita beri cetakan berupa wadah makanan stainless steel di atas tempat yang sudah disediakan. Panaskan plastik dari atas menggunakan heat gun hingga kira-kira plastik itu menjadi lentur lah. Lalu
press dari atas, dan dari bawah itu disedot juga menggunakan vacuum cleaner. Jadi kita menyedot udara dari bawah, di press juga dari atas. Tunggu hingga beberapa saat hingga kering. Kita ambil, kita lepaskan dari cetakan, dari wadah tadi cetakan, kita gunting untuk membentuk pola. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ini PPT saya ini kan proposal PKMKC, jadi saya tidak memasukkan yang lebih rinci seperti rancopnya itu tidak ada, makanya saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.